sini nak. Aduh, lagi main-main sama Briel, mumpung weekend, quality time ya. Bun, ini sambil beres-beres, mumpung weekend, beres-beres kamarnya Briel. Ya nak. Nih, Briel mau yang mana? Yang ini. Ini baby. Yes, baby. Ya. Lagi? Wah, mumpung weekend. Jadi apa yang kurang-kurang? Soalnya usianya sudah 1,5 tahun. Jadi banyak juga yang harus dirubah-rubah di ruangannya. Nah, termasuk barang-barangnya semakin banyak. Dia karena semakin gede, jadi kita gatel mau beliin dia buku, beliin dia mainan, beliin dia segala macam. Terus juga banyak yang kasih Briel mainan, boneka. Aduh, pokoknya kita sambil lihat-lihat, sambil aku ngasih tahu bagian-bagian kamarnya Briel, karena ini segmen sebenarnya udah lama banget sih, banyak yang minta, cuman aku belum sempet terus. Kali ini mumpung weekend, aku sempetin untuk berbagi sama moms ya, terutama. Ini dia, welcome to Briel's room. Kita mulai dari baby scriptnya dulu ya. Nah, ini dari Briel pertama lahir sampai dia 1,5 tahun, dia udah tidur di sini. Kita memilih ranjangnya yang lumayan besar karena biar lebih leluasa aja, dan ternyata sangat-sangat berguna banget, apalagi setelah dia tidurnya udah nggak bisa diem. Jadi dia bisa tuh tidur dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, ini bedding setnya pemberian nih, khusus dibikin untuk Briel dan ada inisial namanya B. Dan bedding setnya Briel ini juga diganti tergantung mood dan tergantung kalau misalnya udah berapa lama, berapa hari dipakainya, biar selalu terjaga kebersihannya. Sini nak. Iya, isi dari kamar Briel ini barang-barangnya tuh bikinan sendiri. Nah, bikinan siapa? Bikinan Eyang Yutnya. Tuh, Briel mau kasih tahu ya. Iya, ini bisa dibuka gitu. Ukurannya single bed gitu, sekitar 1 meteran kali 2 gitu. Jadi tinggal kita cari kasurnya aja, kita beli, lalu udah deh. Tapi ininya, kerangkanya semuanya dibikin, tinggal ininya aku beli gitu. Nah, di sini aku taruh bantal, boneka-bonekanya Briel. Sebenarnya boneka lebih banyak dari ini, cuman udah banyak yang dimasukin ke lemari, supaya takutnya kalau misalnya kebanyakan juga. Kebetulan Briel ini sensitif banget sama debu, sama kotor gitu. Terus kita ke bagian sini. Kenapa sih kok di sini banyak termosnya, banyak peralatan-peralatan susu. Terus Briel ini juga kita siapin steril. Ini untuk steril botol-botolnya, titernya, tempat makannya di sini. Jadi habis dicuci, ditaruh di sini, didiamkan di sini supaya steril. Kenapa sih kok nggak jadi berantakan ya kamarnya? Kita memilih semuanya di sini karena kebetulan kamar Briel ini ada di lantai paling atas rumah ini. Ini supaya nggak susah ya kalau mondar-mandir naik turun capek. Semuanya ditaruh di sini, udah disiapin di sini air panas, air dinginnya. Ini takaran susunya.
Jadi misalnya Briel itu kebiasaannya kan sekarang minumnya nggak tentu. Kadang dikasih 100 nggak habis, kadang dikasih 150 nggak habis. Jadi dibikin kayak 2 takaran gitu. Misalnya di 150, ini 125 misalnya gitu. Harus kayak gini supaya cepet. Karena kadang Briel ini kalau haus gitu udah langsung rewel, nangis. Jadi supaya dia penanggulangannya cepet, udah dia ditaruh di sini. Nah, ini kalau misalnya nanti botol-botolnya kotor ditaruh di sini gitu. Ini meja inspirasinya tuh sebenarnya ketika waktu kita di Thailand kalau nggak salah. Ada sih di YouTube di Thailand waktu itu kita beli baju untuk Briel, terus kita ngeliat ada etalase kayak gini, jadi ini dibikinin sama grandpanya gitu, request mau kayak gini, dan akhirnya di sini aku taruh beberapa kotak-kotaknya dia lah. Nah di sini ini topi-topinya dia, dari dia bayi sampai dia gede. Cuman sekarang dia udah nggak mau dipakein topi. Udah nangis-nangis diikat rambutnya aja, sekarang udah aduh. Nah ini sepatu-sepatunya sebagian udah ada yang disimpan sih karena udah nggak muat. Nah ini jadi ini misalnya sepatunya lebih ke feminin, ini lebih ke sporty. Terus di sini kaos kakinya semuanya. Terus ini bando-bandonya. Ini bandonya kita hobi banget beliin dia bando. Cuman ternyata ketika dia usia sekarang kita nggak bisa lagi makein dia bando. Dianya udah risih. Ya udah, cuman disimpan aja. Oh ini masih ada sepatu lagi. Ini sepatunya kalau misalnya ke winter ini nggak muat tadi jadi taruh di sini ya. Ini lagi kepake banget sih. Gitu. Ini untuk sepatunya winter. Oke, sekarang kita ke sini. Ini juga dibikin sendiri. Pilihannya warnanya, kenapa warnanya ungu kok nggak pink juga? Nah, ini disesuaikan dengan si wallpapernya. Nah, ini kursinya lumayan nyaman. Jadi misalnya kalau ngeliatin Briel main-main, aduh di sini gitu, nanti dia manja-manjaan di sini gitu. Ini boneka-bonekanya dia. Boneka-bonekanya ini umumnya waktu dia ulang tahun pertama. Jadi banyak banget bonekanya. Itu juga dikasih hadiah yang di sana tadi. Itu hadiah. Ini juga. Terus ini juga. Ini juga. Ini hadiah dikasih. Ini juga hadiah. Wah, enak banget ya, nggak perlu belanja ya. Nah, ini juga dibikin sendiri gitu. Ini tempat dimana kalau misalnya Briel pupi ya, pupuk ya nak, ya pupu pipis ya. Nah dia di sini. Di sini tempat tisunya, tisu basah, tisu kering. Di sini ada air kalau misalnya habis diseka kotorannya dikasih kapas lagi. Jadi berapa kali bilas. Ini air, ini pampersnya. Jadi peralatan-peralatannya ditaruh di sini. Nah, di sini anduk-anduknya. Apa namanya? Bibsnya, anduk, selimut di sini. Nah, ini foto-fotonya. Ini juga mejanya bikin sendiri. Foto-fotonya Briel waktu dia. Ini waktu aku sama Briel pertama kali ketemu nih. Di sini nih. Nah, ini pertama kali papanya, ada handphone. Papanya ketemu sama Briel pertama kali. Jadi kan waktu itu aku masih di ruang operasi, belum sadar. Waktu proses melahirkan, waktu itu aku dibius total. Jadi orang pertama yang ketemu sama Briel ya papanya pastinya.
papanya disuruh ke ruangan untuk melihat Brielle. Ini pertama kali fotonya. Nah ini suasana pertama kali di rumah sakit gitu. Dan ini adalah alat penyaring udara. Ini harus ada banget di ruangannya Brielle karena penting untuk menjaga agar udara di dalam kamarnya Brielle selalu bersih. Ya sayang, sini. Pup. Sambil kita beres-beres, ya beginilah buku-bukunya Brielle. Nah ini dikasih, thank you banget loh, banyak banget orang yang sayang banget sama Brielle. Kenapa? Terus tadi aku mikir, waduh ini banyak banget barang-barangnya yang cuman disimpan-simpan di lemari gitu kan. Daripada disimpan ya udah aku tata gitu. Ini juga tadinya ruangannya nggak seperti ini, tapi karena aku juga tipenya orangnya bosenan, aku gonta-ganti letak-letaknya gitu. Ini bikin sendiri, ini juga semuanya serba. Makanya 90% di ruangan ini memang bikinan sendiri gitu. Ini aku manfaatkan. Jadi waktu 7 bulanan ya kalau nggak salah, tidak Sitten. Ada aksesoris ini, terus aku minta sama orang dekornya buat ditaruh aja gitu, dikasih pot kayak gini. Udah ini dindingnya di wallpaper. Terus konsep wallpapernya yang di sebelah sini. Konsepnya tuh lebih ke flower. Lumayan bingung sih milih untuk ruangan Brielle waktu itu. Pertama ini kan masih belum pengalaman ya, ibaratnya kayak ini anak pertama, jadi kita bingung, kita nggak even pakai desain interior gitu. Jadi ya udah kita mikirin sendiri aja kamarnya mau digimanain. Cuman yang menjadi alasan akhirnya kita memilih wallpaper ini adalah ini kan flower dan ini ada kupu-kupu. Waktu aku 7 bulanan Brielle masih di kandungan, itu kupu-kupu hinggap di atas kepala aku gitu. Sering deh pokoknya kupu-kupu selalu kayak, kenapa ya kok selalu kupu-kupu ini muncul gitu. Nah akhirnya ya sudah, di sini ada kupu-kupu dan tujuannya juga memang sih agak rame ya. Karena kan anak kecil itu suka warna ya. Dan terbukti ketika Brielle masih bayi, dia tuh sering banget kayak ngeliatin warna, dia senang banget ngeliatin butterfly kayak gitu, dia senang. Kita coba kesini ya, ke bagian sini. Ini adalah wardrobe-nya. Nih wardrobe-nya segede gini, semuanya penuh. Jangan dipikir bahwa barang bayi itu simple, enggak. Ternyata barang bayi itu lumayan ada aja gitu. Apalagi kalau misalnya papa mamanya yang nggak tahu, aduh kurang ini kurang itu, ada aja. Terus grandpa-grandmanya, eyang yutnya, uncle-uncle-nya, semuanya perhatian sama Brielle ya, ada aja gitu yang dibeliin gini gitu. Baju misalnya, ini lumayan agak berantakan ya. Ini baju-bajunya Brielle putih, biru, pinkish, green, merah, jadi biar nggak susah. Ini kayak dibikin tema warnanya, kalau lebih dominan putih di sini, dominan abu di sini, kayak gitu-gitu. Tuh kan sampai ke atas tuh sebenarnya kalau bisa dilihat kan banyak banget di atas barang-barang transparan lemarinya. Nah di sini baju tidur, atasan-atasan, celana rok. Di sini ada stocking-stockingnya, legging-leggingnya, celana nih. Sini, wah, selimut-selimut ya, waduh. Bahkan tuh masih ada yang numpang di kamar lain, coba tuh. Terus di sini juga kayaknya nggak usah terlalu dibuka ya, karena di sini penyimpanan stok makanan, stok tisunya, stok krim-krimnya. Jadi biar Brielle ini
nggak nunggu gitu loh. Misalnya aduh lotionnya nggak ada nih, jadi nggak nunggu, jadi di stokin semuanya. Tisunya apalagi ya kan. Nah ini jadi sebenarnya yang di sini mostly baju-bajunya yang udah bisa pakai semua. Kalau di sini ada yang masih kebesaran kayak gini, jadi masih ditaruh di sini gitu. Jaket-jaketnya dia ini yang udah kekecilan, tadi udah dirapi-rapihin. Ini waduh, ini bajunya udah kekecilan tapi udah aku sortir beberapa yang bisa dipakai nanti kalau udah ada adiknya. Cie. Nah ini juga aduh sampai penuh. Nah ini tas-tasnya kalau misalnya kita pergi untuk naruh susu, barang-barangnya segala macam. Nah bonekanya aduh berantakan tuh, barang-barangnya banyak banget. Boneka-bonekanya di sini semuanya sampai ke atas sana. Terus ini sprek-spreknya. Begitulah waktu itu kan ketika mau melahirkan Briel 2 bulan sebelum melahirkan, aku udah standby di sana gitu. Thank you grandma-grandpanya yang udah bantuin untuk nata kamar ini, untuk membuat staff-staffnya Briel. Nah, tapi sekarang aku kayak kepikiran kamar ini ada yang mau ditambahin gitu. Nggak tahu di bagian sini. Terutama yang pasti lampunya udah dari balik ke Indonesia udah bilang sama suami yuk kita beli lampu yuk yang biar suasana kamarnya ya namanya emak-emak ya gatal kepengen supaya kamarnya tuh lucu gitu. Terus kamar mandi juga nggak tahu deh pokoknya kapan-kapan kalau misalnya aku jadi ada nambah kamarnya, misalnya ditaruhin apa di sini atau gimana, nanti ada video lagi. Oh iya, mungkin takutnya ada yang nanya ya, kamu mau kenapa ya kok fotonya cuma berdua, papanya mana? Karena waktu foto session ini juga ada yang nanya. Iya gimana, papanya itu suka gak mau kalau diajakin, suka apa ya, memang mungkin kalau sama kamera gitu udah aduh gitu, maksudnya dia bukan hal yang mudah mengajak dia untuk foto bareng. Ya udah terus ditaruh di sini, kebetulan kan frame-nya putih jadi cocok sama ruangannya yang juga ada putihnya gitu. Area kamar mandi juga mau ditambahin sekalian ya, kita lihat kamar mandi. Nah aku gatal pengen bikinin ini kayak apa ya, rak laci ya bilangnya. Soalnya biar repot, lumayan repot. Jadi kalau misalnya Briel mandi, kita harus nyiapin embernya dulu, terus tataannya biar dia nggak licin di situ, di sini. Dia mandi di sini. Nah repot kan bolak-balik kalau misalnya habis itu disimpan. Nah aku tuh kepikiran di sini nanti mau dibikinin laci. Papanya lagi ngaturin itu di pabrik, mau dibikinin laci sesuai dengan nanti match dengan warna ininya, dindingnya. Terus nggak tahu dikasih apa lagi, mungkin lampu atau apa. Yang tadi itu susu, kalau misalnya tempat susunya udah kotor terus harus dicuci, dicuci di sini. Ini ada giniannya, segala macam peralatannya gitu. Jadi semuanya dilakukan di lantai ini. Termasuk nanti dapurnya, kita ke dapurnya sama tempat cucinya ya. Nah kira-kira beginilah bentuknya kamar mandi Briel. Nah sebelum kita ke dapur mininya Briel, salah satu spot favorit aku juga buat ya taruh kakinya di sini ya kan. Terus sama peluk boneka kecilnya. Gini, aduh susah duduknya, perutnya udah mulai besar. Nah kalau Brielnya lagi main-main gitu atau misalnya liatin Briel tidur di sini jadi lebih dekat gitu, di sini santai gitu. Ini juga dibikinin sama
Ya di pabrik lah yang bikin ya. Oke, yuk kita ke dapurnya. Ini dapur khusus Brielle. Jadi di sini udah lengkap, udah ada kompornya, udah ada alat masaknya, udah ada untuk ngeblender makanannya. Terus ini untuk masak air panasnya, bumbu-bumbunya. Mama papanya numpang nih piring. Nah ini masih barang-barangnya Brielle di atas, terus di sini juga. Nah, di sini banyak pernak-pernik tempat makannya Brielle. Terus ini juga gitu. Ini baterai mainannya Brielle juga di sini. Terus ini kalau misalnya kita kemana-mana, jadi kegiatannya Brielle ini bisa dibilang dalam 7 hari itu weekdays-nya jarang ada di rumah, selalu aku ajakin ke pabrik, ke kantor. Nah ini selalu tempat bawaan yang harus ready untuk dibawa. Di sini tempat segala macam lah pokoknya. Di sini terus ini kulkas juga khusus buat makanan Brielle. Ini bukan punya Brielle, ini numpang. Mama papanya numpang. Ini makanannya udah ditata seperti ini. Sudah dimasuk-masukin ke tempatnya, ke Tupperware. Terus ini juga jadi sayur-sayurnya, makanan-makanan daging, ikan segala macam. Udah di sini semuanya. Jadi semuanya bisa dilakukan di sini saja, nggak kemana-mana. Aku bilang tadi itu Brielle tuh ada di lantai paling atas rumah ini. Itu tuh udah atas. Ini kita lebih tinggi lagi. Udah bisa kalau pagi-pagi buka pintu langsung seger udaranya, banyak pohon. Ada lapangan golf, ada view. Oke lah view-nya. Tuh. Seperti yang aku bilang tadi semuanya di sini termasuk laundry areanya Brielle. Let's go. Kita masuk di area laundry-nya Brielle. Tada! Nah di sini nih suster-susternya belum ditata di lemari. Sini nyetrikanya, gantungannya. Ini mesin-mesin khusus untuk Brielle aja. Di sini hanya Brielle area. Itu. Nih ember-embernya taruh di sini kan capek ya bolak-balik. Kalau misalnya mau mandi terus baru diangkut kan capek. Makanya rencananya ada beberapa hal yang harus aku tambahin dari kamar ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk moms lainnya yang mungkin lagi mikir-mikir juga gimana untuk menata dan menentukan tempat-tempat untuk babynya. Semoga video ini bisa berguna. Dan semoga yang nonton semuanya video ini selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Thank you for watching. See you di next video. Bye!